Mengikuti pembacaan tafsir Jalalain setiap malam Rabu, di mana kita malam hari ini masih membaca tafsir dari surah Al-Kahfi, ayat yang berbunyi wasbir nafsaka. Ayat keberapa itu? 28 ya kalau nggak salah. Alhamdulillah kita masih bisa mengikuti pembacaan tafsir Jalalain, di mana kita pada malam hari ini alhamdulillah masih dihadiri oleh guru kita, orang tua kita Al-Ustaz Imran Lutfi. Kita doakan semoga diberikan umur panjang, sehat walafiat. Para tokoh masyarakat, hadirin hadirat jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya mari kita baca bersama-sama A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشفي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Pada ayat ini Allah berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Wasbir dan sabarkanlah dirimu. Wasbir dan sabarkan nafsaka dirimu wahai Muhammad. Ai ihbisha, tahanlah dirimu wahai Muhammad. Ma'alladina, manakala bersama, manakala bareng, kayak bahasa Jawa. Ma'alladina, bersama orang-orang yad'una, yang menyeru, yang memanggil, yang berdoa. Yad'una rabbahum, yang memanggil rabbahum, Tuhan mereka, bil ghadati, di waktu pagi, wal 'ashyi, di waktu sore, yuriduna, di mana mereka memanggil Tuhannya tersebut, bi ibadatihim, dengan cara beribadahnya mereka, yang mereka harapkan adalah wajhahu, artinya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala.
La syai'a, tidak ada satupun tujuan min a'radid dunya, dari tujuan dunia itu tidak ada sama sekali. Wahum al-fuqara, mereka yang dimaksud di dalam ayat ini adalah orang-orang fakir yang ikut bersama Nabi. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan sebelumnya, bahwasanya ayat ini turun manakala pembesar-pembesar kaum Quraisy yang belum beriman, mereka yang masih kafir, mereka berkata kepada Nabi, "Wahai Muhammad, andai saja engkau menyingkirkan orang-orang miskin yang ada di majelismu, karena kami ini dengan keberadaan mereka di majelismu, kami terganggu. Kami terganggu dengan bau yang tidak sedap yang keluar dari keringat mereka, dari baju mereka. Kalau engkau singkirkan mereka itu, maka kami para pembesar-pembesar Quraisy akan mau duduk di majlis engkau dan mengikuti pengajian engkau, mengikuti ajaran engkau. Tapi dengan syarat di majlis itu jangan ada orang-orang miskin. Kalau bisa semuanya itu orang kaya, pakai minyak wangi semua." Jadi begitu. Karena pada zaman itu yang ada di majelisnya Nabi, yang ikut hidup di rumahnya Nabi, di emperan rumahnya Nabi itu adalah orang-orang yang dikenal dengan ashabus suffah. Jadi kata-kata sufi itu diambil dari sini. Ashabus suffah. Jadi orang-orang yang pakaiannya seadanya, kemudian makan juga seadanya, tapi mereka setia kepada Rasulullah, mereka belajar, mereka melayani Nabi, dan mereka hidup di emperan rumahnya Nabi. Jadi karena mereka hidupnya seperti itu, ya layaknya anak santri lah. Anak santri seperti itu. Anak santri itu ya kadang ada yang mau mandi, ada yang enggak. Kadang ketika masuk kelas sudah mandi, ada yang belum mandi. Yang penting cuma cuma ambil air wudhu kemudian masuk kelas. Ya, ketika berkumpul di dalam satu majelis, otomatis bau tidak sedap itu pasti kecium. Nah, ini orang-orang kaya dari kaum Quraisy, mereka beralasan kami tidak mau ikut majelismu, ikut hadir di pengajianmu, karena di dalam majelis itu banyak orang-orang yang miskin. Akhirnya turunlah ayat ini, wasbir nafsaka. Wasbir nafsaka, sabarkanlah dirimu wahai Muhammad. Sabarkan dirimu untuk tetap bersama dengan orang-orang yang selama ini mengikuti engkau, dari golongan orang-orang fakir. Biarkan orang-orang kaya itu tidak hadir di majelismu. Biarkan mereka-mereka itu beralasan bahwasanya mereka tidak mau mengikuti ajaranmu karena di majelismu banyak orang-orang fakir. Banyak orang yang barangkali bau badannya tidak sedap karena gak pakai minyak wangi. Sabarkan dirimu beserta orang-orang yang seperti itu. Di mana orang-orang yang seperti itu yad'una rabbahum,
mereka itu senantiasa mengingat Allah di waktu pagi dan di waktu siang, di waktu sore, atau bisa dikatakan siang malam mereka mengingat kepada Allah. Di mana ketika mereka beribadah, berzikir, bersolawat, tidak ada tujuan lain di dalam beribadah kecuali yuriduna wajhah. Mereka beribadah itu ikhlas lillahi ta'ala. Tidak ada tujuan dunia sama sekali. Mereka sholat lillahi ta'ala. Sholat duha, sholat hajat, sholat tasbih lillahi ta'ala. Tidak ada hajat yang lain. Ketika membaca Quran juga seperti itu, lillahi ta'ala. Ketika berzikir juga lillahi ta'ala. Yuriduna wajhah. Hanya mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika turun ayat ini, akhirnya Nabi langsung keluar dari rumah. Kemudian nyamperin orang-orang ashabus sufah tadi yang ada di emperan rumah. Ternyata mereka lagi kumpul. Ada yang lagi berzikir, ada yang lagi baca Quran, ada yang diskusi. Kemudian Nabi mengatakan, alhamdulillah, di mana ada umatku, ada golongan umatku yang mana Allah langsung menyuruh aku untuk bersabar dengan mereka. Di mana Allah langsung nyuruh kepadaku untuk bersabar manakala bareng dengan mereka. Berarti ini pilihan. Tidak semua sahabat Nabi seperti itu. Maksudnya tidak semua sahabat Nabi itu pakaiannya seperti ashabus sufah. Ada yang kaya, ada yang berharta, ada yang punya kehidupan yang lumayan. Semuanya itu pilihan. Kita mau beragama itu mau beragama model Sayyidina Utsman bin Affan boleh. Jadi kaya raya tapi dermawan. Itu style beragama. Mau milih Sayyidina Abu Bakar boleh, orang yang bijaksana, orang yang selalu menjadi penengah. Mau beragama seperti Sayyidina Ali boleh, yang selalu bergelut dengan ilmu. Yang dia cintai adalah ilmu. Mau seperti Sayyidina Umar juga boleh. Dan mau seperti ashabus sufah yang ada di ayat ini juga boleh. Di mana kita hidup apa adanya. Hidup serba apa adanya. Pakaian apa adanya, makanan yang ada kita makan, kita syukuri, tapi ibadahnya tidak pernah berkurang. Kelihatannya orang yang kekurangan. Kelihatannya orang yang tidak terpandang. Tapi di hadapan Allah mempunyai derajat itu. Makanya ada hadis, betapa banyak orang yang ketika dilihat badannya kumel, pakaiannya compang-camping, tapi ketika dia mengangkat tangannya ke langit, Allah langsung mengijabah. Betapa banyak orang yang seperti itu. Itu pilihan. Manakala kita memilih hidup seperti ashabus sufah, maka kita harus menguatkan hati kita. Jangan sampai ada niatan mengharapkan pemberian dari orang lain. Jangan meminta-minta. Jadi kalau bergaya dengan gayanya seorang sufi, umpama kita mau beragama itu layaknya orang sufi,
pakaiannya apa adanya, compang-camping. Boleh seperti itu, tapi jangan ada di dalam hati kita rasa tomak untuk dikasihi oleh orang lain, tidak boleh. Berarti itu cuma pakaiannya doang, tapi hatinya belum sufi. Tapi kalau orang sufi seperti ashabus sufah ini, ada makanan dimakan, nggak ada puasa. Yang dipakai baju seadanya, tapi ibadahnya kepada Allah yuriduna wajhah. Apa? Yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Pagi, siang, malam isinya ibadah kepada Allah. Lalu kalau kita tafsirkan lebih luas lagi, bahwasanya ayat ini mengajarkan kepada kita untuk bisa menciptakan suasana yang membuat orang itu ikhlas. Jadi ketika kita mau ikhlas, kadang kita tidak bisa sendirian, butuh orang lain. Kayak kita lagi majelis taklim seperti ini. Ini adalah ikhlas kolektif namanya. Jadi ikhlasnya itu apa namanya? Urunan. Satu sama lain saling menguatkan, bukan sendirian. Umpama saya ini ngajarnya ikhlas, tapi yang dia ada cuma satu orang, maka ikhlasnya itu dari awal mungkin ikhlas, tapi kesananya bisa berkurang. Tapi kalau ada yang ngajar, ada yang dengerin, ada, kemudian yang dengerin serius semuanya, maka itu bisa menyumbangkan keikhlasan baik dari pengajarnya maupun pendengarnya. Begitu juga ketika kita mau berzikir. Kita kalau zikir sendirian, kadang baru sampai 5 menit, 10 menit, perasaan sudah lama. Kita zikiran 10 menit, kayak pantat ini sudah panas. Tapi kalau zikiran bareng, setengah jam, 1 jam, tidak berasa. Maka di situ wasbir nafsaka, sabarkan dirimu manakala engkau itu bareng dengan orang-orang yang mengingat kepada Allah, baik ketika majelis taklim, baik ketika berzikir, ataupun di dalam ibadah-ibadah yang lain. Karena ibadah itu tidak bisa sendirian, kecuali orang-orang yang memang mempunyai kemauan yang kuat, maka mereka bisa sendiri. Tapi kalau seperti kita, sangat dibutuhkan teman-teman yang bisa mendukung keikhlasan kita. Wasbir nafsaka, sabarkan dirimu, ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Ini juga bisa diartikan seseorang itu diharapkan untuk bersabar manakala membersamai seseorang yang selalu ingat kepada Allah. Dalam artian ketika dia ikut dengan gurunya. Umpama kita punya guru, gurunya ahli zikir, gurunya ahli wirid, gurunya punya derajat kedudukan di sisi Allah. Maka kita selaku murid harus banyak-banyak bersabar ketika menemani guru kita. Jangan sampai ada sesuatu yang bisa menjadikan kita berburuk sangka kepada seorang guru.
Bahkan seorang murid kalau berada di hadapan guru tidak boleh menonjolkan kekuatan ibadahnya. Jadi umpama kita punya guru nih, tapi guru beneran ini ya. Guru kita ini seorang ulama. Kemudian kita nemenin guru kita. Guru kita ke sana kita temenin, ke sini kita temenin. Manakala bersama dengan guru, jangan menonjolkan kekuatan zikir kita. Jangan menonjolkan banyaknya ibadah kita. Tapi tonjolkan khidmah kita kepada seorang guru. Lebih bagus nemenin guru ngobrol, ngambilin air, ngambilin makanan, melayani guru, itu lebih baik ketimbang seorang murid di hadapan guru tapi zikiran terus. Karena bukan tempatnya. Ketika kita berada di hadapan guru, maka yang kita harapkan adalah pandangan dari seorang guru. Makanya orang-orang para ulama-ulama itu kalau sudah di hadapan guru, mereka diam. Nggak ada yang berani. Walaupun di luar dia punya masa, walaupun di luar dia sudah punya murid sekian, tapi kalau sudah di hadapan guru, mereka akan terdiam. Karena mereka tahu bahwasanya memandang seorang guru itu lebih baik daripada kita berzikir, beribadah dan lain sebagainya. Ini kalau gurunya guru beneran. Kalau guru kita ini orang soleh, ahli ibadah, maka adab kita dengan guru seperti itu. Kita akan diam di hadapan. Berapa banyak orang-orang yang seperti itu kemudian mendapatkan warisan ilmu dari gurunya. Maka di sini wasbir nafsaka, perlu kesabaran. Perlu kesabaran ketika kita bersama dengan orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang ngikut dengan kiai, dengan ulama itu bukan semua muridnya. Karena tidak semua murid mampu. Maka yang ngikutin kiai itu orang yang paling sabar biasanya. Di antara sekian muridnya yang paling sabar itu yang dipilih. Ngelayanin ini, ngelayanin itu. Seakan-akan tidak pernah belajar. Tapi ketika sudah pulang dari rumah, pulang dari pondok, kemudian di masyarakat mereka akan diterima. Karena keberkahan dari seorang guru. Kayak Sayyidina Syekh Ali Baros. Kalau ketika kita membaca Ratib Atas yang dikumpulkan oleh Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, beliau itu punya murid namanya Syekh Ali Baros. Syekh Ali Baros itu dari sekian muridnya jarang mengaji. Ya tiap hari ngelayanin gurunya. Ngelayanin gurunya, apa yang dibutuhkan beliau sediakan. Karena begitu cintanya seorang guru kepada murid, sampai-sampai mengatakan, kalau ada orang baca Fatihah kepadaku tapi tidak disertai dengan muridku yang bernama Ali Baros, maka tidak bakalan sampai. Sehingga kalau kita membaca Ratib Atas, pasti Al-Fatihah ila Qutbil Anfas Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas wa Syekh Ali Baros. Itu murid sama guru beriringan. Itu menunjukkan bahwasanya muridnya itu mempunyai kedudukan yang istimewa di sisi gurunya. Dan itu butuh kesabaran. Wasbir nafsaka. Ketika kita mengawali zikiran juga seperti itu. Jangan membaca zikir yang berat-berat.
Karena kalau sudah membaca wirid yang berat-berat, zikir yang berat-berat, ntar baru sebulan, 2 bulan bosan. Perlu kesabaran. Maksudnya kesabaran, kita baca sedikit-sedikit. Awalnya mungkin 100, sholawat 100. Kemudian kalau sudah bisa istiqomah ditambah lagi 1000. Kalau bisa istiqomah lagi ditambah lagi dan seterusnya. Karena diri kita itu akan selalu mendapatkan cobaan ketika melakukan ketaatan. Beda dengan orang melakukan kemaksiatan. Orang melakukan kemaksiatan itu dia didorong oleh setan, disemangati oleh setan. Tapi orang berbuat baik itu digembosi sama setan, diganggu sama hawa nafsunya, sehingga perlu perjuangan. Nah, untuk berjuang itu nggak bisa langsung, ada tahapan-tahapannya. Maka di sini juga wasbir nafsaka, sabarkan dirimu. Ketika belajar juga seperti itu. Orang baru taubat, yang awalnya jarang ke majelis taklim, yang awalnya maksiat, kemudian taubat, dia ingin belajar, jangan langsung belajar tentang perbandingan madhab. Langsung belajar tentang hukum ini, hukum jual beli, hukum apa? Belajar tentang politik Islam dan seterusnya, tidak. Orang baru taubat, yang harus dia pelajari adalah bagaimana cara dia berwudu dengan baik, bagaimana cara bersuci dengan baik, sholat dengan baik. Itu seharusnya yang harus didalami. Jangan mengikuti tren orang yang hijrah, kemudian seminar mengikuti seminar, lama-lama yang dasar dilupakan, padahal itu yang utama, tentang bagaimana orang bersuci, bagaimana orang istinja, orang wudu, yang membatalkan wudu apa saja, itu seharusnya. Ya begitulah manusia. Manusia itu kan diciptakan dari 2 unsur. Jasmani dari tanah, rohani dari ruh yang ditiupkan Allah. Kalau jasmani ya begitu. Tapi kalau rohani ini butuh kekuatan. Karena kadang kita harus berlawanan dengan hawa nafsu kita. Maka perlu kesabaran. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Wala ta'du, dan jangan engkau palingkan ainaka, kedua matamu, anhum, dari mereka. Jadi jangan sampai karena tergiur urusan duniawi akhirnya kita meninggalkan majelis taklim. Karena urusan duniawi akhirnya kita meninggalkan zikiran. Karena urusan duniawi jangan sampai kita melupakan ibadah kepada Allah. Wala ta'du ainaka anhum. Jangan engkau palingkan pandanganmu turidu zinatal hayatid dunya. Jangan engkau palingkan pandanganmu dari orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah hanya gara-gara ingin mendapatkan perhiasan dunia. Turidu zinatal hayatid dunya. Biasanya hadir majelis zikir, ketika dagangannya laris akhirnya lupa sama teman-temannya, lupa sama majelis zikir. Jangan seperti itu. Dan juga jangan sampai kita karena kesibukan akhirnya meninggalkan wirid yang sudah kita lazimkan.
Karena istiqomah itu berat. Makanya disebutkan al-istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah, continue di dalam beribadah itu lebih baik kalau dibanding dengan 1000 keramat. Tapi orang yang mendapatkan keramat itu ya pasti istiqomah, kan gitu. Orang yang mendapat keramat itu pasti orang istiqomah. Orang yang beristiqomah lebih baik daripada 1000 keramat. Tapi keramat itu juga buah dari istiqomah. Jadi dua-duanya itu sebenarnya bisa dihasilkan dengan istiqomah. Turidu zinatal hayatid dunya. Jadi jangan sampai kita terbujuk oleh urusan dunia. Silahkan kita kerja, tapi apa yang sudah menjadi rutinitas kita harian, kayak zikir, baca Quran dan lain sebagainya, jangan sampai ditinggalkan. Kalau memang tidak bisa zikir di rumah, bisa zikir di jalan. Umpama biasanya habis subuh dia baca wirdul latif, kemudian ada pekerjaan yang harus dia keluar habis subuh, maka boleh dibaca di perjalanan. Makanya sangat bermanfaat kalau zikir itu kita hafalkan. Kalau kita hafal zikir yang kita istiqomahkan, maka tidak perlu kita cari tempat untuk berzikir. Dimanapun kita, kalau sudah waktunya zikiran, kita zikiran. Walaupun di atas kendaraan. Makanya perlu kita menghafal wirid. Minimal rotib al-haddad itu hafal kita, minimal. Kan cuma selembar, cuma 1 lembar doang itu, atau wirdul latif. Sehingga dimanapun kita berada kita bisa zikiran. Wala tuti', dan jangan engkau patuh, dan jangan engkau itu nurut, man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan engkau itu terlalu nurut dengan orang yang hatinya lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang lalai dari Allah itu pasti ngajaknya yang enak-enak. Orang yang lalai hatinya dari Allah, pasti dia ngajak kita ke tempat yang enak. Entah itu ngajak ngobrol bareng, nonton, datang ke sini, ke situ, ke tempat-tempat yang ada bau-bau maksiatnya. Berarti kan yang dituju itu sesuatu yang mengenakkan, yang cocok dengan hawa nafsu. Sehingga di sini diperingatkan oleh Allah, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Ketika kita diajak dengan orang yang jarang ke masjid, maka kita itu harus curiga. Jadi apalagi ntar ketika mau pemilihan, entah itu pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah dan seterusnya, lihat siapa yang ngajak. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan nurut kepada orang yang hatinya banyak lalai dari Allah. Pasti ajakannya ada maunya. Jadi ketika kita diajak kemana saja, lihat siapa yang ngajak kita. Kalau yang ngajak ini orang ahli zikir, ahli ke masjid, pasti kita diajak ke tempat yang enak. Maksudnya ke majelis taklim, ziarah, atau hadir maulid. Gak jauh dari itu. Ketika kita diajak dengan orang yang hatinya ingat kepada Allah.
pasti arahnya ke tempat-tempat yang baik. Tapi kalau yang ngajak kita adalah orang yang lalai dari Allah, maka di situ kita harus curiga. Kita akan diajak kemana itu? Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan engkau patuh, jangan engkau nurut kepada orang yang hatinya kami lalaikan dari mengingat kami, ay Al-Qur'an. Wa Uyainah bin Hisn wa ashabu wattaba'a hawahu. Jangan engkau nurut dengan orang yang hatinya lalai kepada Allah dan selalu memperturutkan hawa nafsunya. Hatinya lalai kepada Allah, kehidupannya selalu memperturutkan hawa nafsu. Maka kalau ada orang kayak begini ngajak kita untuk melakukan sesuatu, kita harus menyaring dulu. Ini kira-kira tujuannya apa? Karena nggak mungkin orang yang seperti ini ngajak kebaikan. Bisa jadi dibungkus sesuatu yang jahat dibungkus dengan kebaikan, tapi dalamnya busuk. Jadi kalau orang kita lihat nggak pernah ke masjid, nggak pernah ke majelis taklim, terus kehidupannya royal, jauh dari agama, maka di situ kita harus hati-hati. Manakala kita diajak untuk melakukan sesuatu. Wa kana amruhu furuta. Orang yang seperti ini bisa dipastikan urusannya itu bakalan melampaui batas. Orang yang hatinya lalai, kehidupannya selalu memperturutkan hawa nafsu, pasti urusan yang dia kerjakan itu akan melampaui batas. Maksudnya tidak akan mematuhi norma-norma agama. Tidak bakalan dia nurut dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang penting dia senang, dia lakukan. Gak peduli itu halal apa haram. Itu menjadi patokan kita dalam kehidupan. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Pasti nanti urusannya bakalan enggak beres. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Dan katakan wahai Muhammad, al-haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Faman syaa'a, siapa yang dikehendaki, falyu'min, maka dia akan beriman kepada Allah. Wa man syaa'a, dan siapa yang dikehendaki, falyakfur, maka dia bakalan tidak mengimani Allah Subhanahu wa taala. Jadi begini, kebenaran itu bersumber dari Allah. Kalau sudah kayak begitu, siapa yang mau beriman silahkan, yang tidak mau beriman silahkan. Jadi di dalam agama itu tidak ada pemaksaan. Tinggal kita disuruh milih, kita mau patuh kepada Allah atau tidak patuh. Kita mau jadi orang yang beriman atau menjadi orang kafir, itu diserahkan kepada kita.
Mau selamat dunia akhirat atau tidak itu diserahkan kepada kita. Tapi kebenaran, kebaikan semuanya itu bersumber dari Allah. Kalau mencari kebaikan, jangan mencari kebaikan dari yang lain, tapi yang bersumber dari Al-Quran dan hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-haqqu min rabbikum. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lil-zalimina naran ahata bihim suradiquha. Walhasil seperti itu. Dari uraian ke atas sampai ke bawah, intinya kita di dalam hidup, khususnya di dalam beragama, diharapkan untuk banyak-banyak bersabar. Karena urusan apa saja itu kuncinya adalah kesabaran. Ketika kita sholat, kita juga dituntut untuk sabar. Jangan terlalu tergesa-gesa di dalam sholat, di dalam bacaan, di dalam zikirnya, di dalam gerakannya. Makanya disyaratkan di situ adalah tumakninah,